Wimar Show dengan Rocky Gerung sedang memilah ini, di mana posisi sikap warga biasa dalam politik. Coba teruskan yang tadi. So, yang mana yang? Saya juga lupa. Yang mana tuh? Tadi saya mulai dengan mendalilkan bahwa politik itu diselenggarakan semata-mata demi distribusi keadilan. Ya. Supaya distribusinya betul-betul adil, maka politisi harus berintegritas itu. Jadi itu dasar. Jadi orang biasa boleh nggak? Justru itu adalah ya itulah biasa, problem, bukan problem saya, problem orang. Yaitu bahwa orang dianjurkan punya integritas, tapi kalau punya integritas itu tidak menghasilkan kemenangan politik. Jadi di mana dicarinya itu kemenangan politik? Kayaknya kalau mau politik menang harus dengan partai besar terus, peternakan-peternakan, orang-orang yang akumulasi kekuasaan dan kekayaan. Ada celahnya di mana untuk orang biasa? Banyak celahnya sekarang ada di dalam statistik, yaitu bahwa semakin banyak politisi korup, semakin banyak pejabat yang tidak bisa mempertanggungjawabkan dasar kekuasaannya, legitimasinya itu. Nah itu kan membuktikan bahwa publik sebetulnya sedang beralih dari menikmati politik yang tadinya hierarkis, tadinya penuh janji. Sekarang publik mulai merasa bahwa politik itu adalah kehidupan sehari-hari yang mesti dipertanggungjawabkan setiap hari. Nah kita melihat misalnya fenomena terakhir bahwa orang yang sedikit berakal akhirnya tahu bahwa informasi politik kita sebetulnya hanya dikuasai oleh dua televisi misalnya, yang terus-menerus yang tidak termasuk televisi ini ya. Pasti tidak dan tidak boleh termasuk itu. Yang membombardemen publik dengan informasi satu arah tuh. Jadi begitu ada alternatif informasi, publik juga berubah. Jadi dia tahu selama ini bahwa itu bohong. Misalnya survei terakhir yang dibuat oleh LSI itu memperlihatkan bahwa seandainya distribusi opini itu standar sama, maka opini publik akan sama dengan opini pakar itu, opini intelektual. Jadi gap itu sebetulnya yang sedang berupaya kita isi. Saya kebetulan tahu dan mengamati, so aneh sekali dalam survei para pakar itu, yang 5 teratas itu bukan orang yang memasang-masang poster di mana-mana atau yang melakukan peternakan politik. Para peternak politik sebaliknya malah tidak masuk dalam daftar itu. Jadi saya pikir yang mana yang betul ini, pencitraan yang dibuat oleh partai besar atau survei ini gitu. Ini masih harus dibuktikan kan nanti. Tapi pembuktiannya saya kira akan konsisten, yaitu bahwa hanya mereka yang mau mengkonsumsi akal sehat yang akan tahu dan mampu merubah keadaan ini, bukan para peternak itu. Jadi berarti orang yang yakin atau merasa dia punya akal sehat harus berusaha merubah. Ya, terlibat di dalam kehidupan. Bagaimana keterlibat? Masuk ke partai A, partai B, merombak dari dalam, jadi golongan independen, atau bagaimana? Kita tahu Anda itu seorang pendiri dan seorang key person, tokoh dari suatu partai yang bukan partai yang kemarin-kemarin. Itu apa dasar pikirannya Anda mengambil posisi itu dan katakanlah menyerahkan bakat dan energi Anda untuk suatu eksperimen politik? Apa itu bukan eksperimen politik? Betul, itu eksperimen politik akal sehat. Dan kita mesti mengedarkan eksperimen itu seluas-luasnya. Karena saya mengajar di dunia kampus. Di kampus ukuran dari integritas artinya tidak plagiat. Mengucapkan argumentasi hanya atas dasar susunan pikiran, bukan atas alasan lain. Jadi kita sebenarnya bisa copy-paste pikiran kampus itu ke dalam pikiran politik. Nah yang terjadi sekarang, politik kita dihuni oleh mereka yang sebetulnya sinis terhadap kecerdasan kampus. Nah, saya dan teman-teman mendirikan sebuah partai politik dengan maksud mengatur ulang distribusi keadilan melalui dalil-dalil bernegara yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu metode kampus boleh dipakai di dalam kehidupan politik. Jadi itu sebetulnya niat, urgensi, motif kenapa saya akhirnya memutuskan untuk ikut bekerja secara konkret di dalam kehidupan politik melalui partai politik, melalui sebuah partai politik. Kalau kita copy paste ya konsep sikap itu dari kampus keluar, kan harus ada energi juga supaya paste-nya itu jalan.
tidak hang gitu komputernya. Bukankah bahan yang diperlukan itu uang, publisitas, stasiun TV? Bagaimana kira-kiranya kita atau Anda mencari celah di luar channel-channel mobilisasi yang ada gitu? Saya kira kejutan yang saya ketahui dan saya alami melalui partai ini, itu dengan ongkos yang sangat minimal, tapi dengan memproduksi akal sehat secara maksimal, kita dapat dukungan yang luar biasa. Dan itu yang diperlihatkan dalam survei kemarin. Dalam posisi yang sangat bagus di porsi atas. Menurut Anda, apa orang yang akan yakin dan mengikuti aliran pikiran Anda? Soalnya setuju sih, semua setuju, tapi dia bilang, gua sih belum mau ikut gitu ya. Apakah Anda orang yang akan melangkah memberikan komitmen dalam pola yang baru itu akan datang dari kalangan yang sudah berpolitik atau orang yang belum berpolitik? Simpan dulu jawabannya. Kalau Trek TV, kita tentu akan kembali pada episode berikutnya. Wimar Show.